Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Sebelum saya bahas secara detail ya, di sini saya akan sampaikan mengenai pergerakan atau struktur ya, mekanisme daripada XAU/USD. Kalau kita lihat ya gambaran di time frame besar ya, ini masih dalam posisi sebenarnya bullish ya, dan masuk dalam area ascending channel atau masuk dalam posisi channel. Kalau ini kan dalam posisi descending channel ya, sebelumnya terjadi struktur turun dan kemudian ada perubahan struktur di area ini dan kemudian membentuk sebuah pola struktur yang naik ya, dimana ada higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Dan ini posisinya kalau kita perhatikan dari titik saat ini ya. Nah, titik saat ini masih dalam area golden level ya. Anda bisa lihat di sini ada 1942, area 50%. Masih belum ada perubahan, dan kalau saya lihat ya dari pergerakan saat ini di time frame daily masih belum ada konfirmasi akan terbentuknya candle atau konfirmasi pergerakan bullish yang membentuk sebuah pola di mana di sini ada higher low dan ada menunjukkan potensi kenaikan. Tapi karena yang selalu saya sampaikan adalah trading intraday, dalam arti saya melihatnya struktur dari posisi pergerakan yang jangka pendek ya, intraday, itu membentuk pola bearish. Artinya kalau saya melihat dari pergerakan ini setelah membentuk impulsif seperti ini ya, dan ini adalah koreksinya ya sampai titik ini, Anda perhatikan, kemudian dia bullish kembali ya. Nah, ini untuk pergerakan intradaynya ya, dan dia turun ya, membentuk swing terakhir di posisi ini. Kemudian dia bergerak naik kembali ya, momentum bullish terjadi. Dan setelah ini posisinya terjadi penurunan yang cukup signifikan, terjadi penurunan impulsif. Dan terakhir mengambil swing posisi ini yang disebut dengan change of character. Di breakout inilah yang merubah sebuah tren pergerakan XAU/USD untuk intraday. Dan kemudian harusnya memang ini memiliki pola akan naik kembali ya, yang tentunya biasanya menguji 50%. Dan kalau kita lihat di posisi ini ada bearish engulfing, ada struktur supply ya di posisi ini, dan ini ada order block time frame daily harusnya membentuk lower high ya, di mana di sini ada lower low, lower high, seperti membentuk head and shoulder, baru dia bergerak turun dan melanjutkan strukturnya. Menurut gambaran saya seperti ini ya kalau untuk struktur intradaynya ya. Cuman dari posisi harga saat ini yang perlu kita lihat, ini belum ada konfirmasi akan terjadinya bullish, belum ada. Masih dalam bayang-bayang ya, inside bar ya di posisi ini. Masih dalam bayang-bayang candle bearish, impulsif bearish seperti ini. Ini adalah bayang-bayangnya. Belum ada perubahan atau keluar daripada jalur area ini ya. Makanya di posisi ini ya, saya sering tandain ya, di mana di sini ada open bears. Inilah yang menjadikan batasan ya, bearish, jika mana area 1956.84 ya berkisaran di area tersebut. Selama open bears ini tidak terjadi breakout di time frame daily ya, dan close di atas daripada open 1956.84, masih dalam potensi bearish, karena struktur terakhir di sini itu ditahan oleh candle bullish ini ya, atau bearish kan memiliki ekor panjang ya dari atas ke bawah ya, atau bearish pin bar. Ini posisinya ini kan menunjukkan mencoba ya. Jadi setelah candle bearish ini, perhatikan ya, ini candle bearish impulsif
close di area berkisaran 1941, kemudian candle berikutnya ini mencoba untuk break di atas daripada open tapi tidak mampu dan menunjukkan progres penurunan dan close-nya itu melebihi dari 50%. Maka saya katakan di sini baik inverted hammer ataupun bearish pin bar. Dan kemudian di candle berikutnya, ya khususnya di hari kemarin ini juga tidak mampu baik atas ataupun bawah di break, maka di sini membentuk sebuah long legs doji ya, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Ya tentunya memang sesi Amerika itu tidak ada perdagangan karena lagi bank holiday ya, ada libur di sana posisinya, maka tidak ada aktivitas. Terlihat range-nya juga hanya berkisaran $18 per troy ounce sampai dengan posisi kemarin. Ya, maksud saya 9 ya, $9,8 per troy ounce. Sangat kecil sekali ya, masuki rata-rata sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk time frame daily ya, pasca terjadinya change of character di breakout tadi udah tak jelasin di depan. Di posisi ini ya, ini di breakout merubah strukturnya. Dan posisi saat ini di area ini belum ada perubahan ya, saya katakan lagi belum ada informasi kuat akan terjadinya bullish, kecuali candle contoh hari ini berhasil close di atas open 1956.84, baru disitulah menunjukkan aksi bullish ya, kemungkinan besar pasti akan menguji wilayah area ini yang dimana di sini ada struktur yang membentuk bearish ya, atau area supply terdekatnya. Itu gambarannya ya di time frame daily. Jadi saya masih fokus untuk mencari titik entry sell ya dari kondisi pergerakan saat ini. Oke, untuk time frame 4 jam ya kita perhatikan. Nah, di time frame 4 jam memang masih dalam posisi belum ada perubahan ya. Strukturnya masih sama ya, Anda bisa lihat, yaitu masih dalam posisi pembentukan ascending triangle ya. Menurut saya masih dalam pembentukan ascending triangle. Belum ada perubahan dari strukturnya, masih sama ya. Tentunya dari pola ini kita masih menunggu ya, apalagi kemarin juga tidak ada aktivitas yang pergerakan yang cukup signifikan ya, tidak ada karena market Amerika libur ya. Dan posisi kita akan lihat hari ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, apakah dari struktur khususnya di time frame 4 jam ini ya bisa keluar daripada jalur trend line untuk menunjukkan aksi bullish atau terjadi kenaikan, yaitu tentunya saya masih menunggu posisinya di area zona sell di posisi ini, dan kalau terjadi breakout impulsi bearish saya akan tunggu di area zona buy. Dan sebelum saya lanjutkan ya, saya akan melihatkan dulu untuk indeks dolar ya perkembangannya. Untuk indeks dolar di time frame 4 jam, menurut saya kondisinya masih dalam struktur bullish karena tertahan dari pola bullish engulfing ya. Ini adalah bullish engulfing, candle merah dimakan oleh candle warna hijau. Dan struktur yang terjadi di area ini masih dalam area inside bar, masih dalam area candle impulsif bullish ya, masih dalam area ini. Belum ada perubahan, tapi secara struktur kalau kita lihat di pergerakan kemarin memang membentuk sebuah area compression ya, tapi compressionnya ini bergerak konsolidasi masih dalam area impulsif bullish ya, tidak ada perubahan ya, atau inside bar. Ini kita tinggal tunggu kalau terjadi breakout dari area saat ini ya, baik khususnya di high weekly 104.4 close di atas ini, maka menunjukkan dorongan bullish yang tentunya targetnya menuju 104.77, memperkuat indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi hari ini juga akan ada news, yaitu CB Consumer Confidence ya, tentunya sudah saya bahas di weekly analisa untuk jadwal kalender ekonomi ya. Teman-teman yang belum tonton silahkan ditonton, karena saya melihatnya beberapa news berita ya, forecastnya itu menunjukkan pelemahan pada indeks dolar. Tapi secara keseluruhan dengan adanya secara teknikal yaitu belum ada konfirmasi baik di XAU/USD atau indeks dolar terjadi perubahan dari bullish jadi bearish ya, atau koreksi.
itu belum ada ya, tentunya masih dalam kondisi bullish untuk indeks dolar saat ini. Oke, ini perkembangannya, tapi kita nanti lihat ya, apakah dari news yang rilis selama 1 minggu ini akan menunjukkan aksi perubahan dari struktur bullish, ada konfirmasi akan terjadinya bearish untuk koreksi untuk indeks dolar, karena sangat berpengaruh juga terhadap pergerakan XAU/USD yang tentunya kita melihatnya masih dalam posisi bearish. Oke. Ya, seperti itu ya. Silakan yang teman-teman belum tonton video daripada jadwal kalender ekonomi, sudah ada di deskripsi ya linknya. Silakan cek di setiap video yang sudah kita share. Oke, sekarang kita akan cek time frame 1 jam. Untuk skenario sampai dengan posisi saat ini, saya nggak akan merubah, masih sama, karena struktur yang terbentuk di hari kemarin juga masih dalam area symmetrical triangle, masih dalam area konsolidasi, tidak ada perubahan ya. Masih saya menunggu ya target bullish ketika break area trendline atas, breakout impulsive bearish, maka akan menunjukkan aksi penurunan menuju zona buy. Dan di sini sudah ada zona buy dan zona sell ya di sini ya strukturnya. Jadi ini masih belum ada perubahan, masih sama ya, masih sama. Ya, jadi saya akan tunggu seperti ini polanya ya. Masih saya tunggu dulu sampai nanti betul-betul ada konfirmasi di setiap area, baik zona buy ataupun zona sell ya, yang menunjukkan aktivitas terjadinya kenaikan ya, atau struktur yang membentuk sebuah pola bullish terjadi baik di area zona buy dan zona sell. Ketika ada struktur baik itu ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di posisi ini, maka menunjukkan aksi penurunan kembali. Dan tepat ada order block di time frame 1 jam ya, di area supply di posisi ini. Oke, ini gambaran saya dari trading plan ya, masih dalam posisi yang sama, cuman tadi sudah saya tambahkan informasinya ya untuk struktur saat ini. Jadi teman-teman ikutin ya videonya dari awal sampai dengan akhir, dan cocokkan analisanya. Jika sesuai bisa diikutin, kalau tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan semoga informasi ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.